Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Tentu kita semua baik-baik saja karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama memasuki Hari Raya Pentakosta dan dengan subtema melayani dengan integritas. Sebelum kita bersama-sama beribadah, kita masuk dalam saat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita. Kembali hari ini dalam kebersamaan dengan keluarga di rumah kita masing-masing, kita masuk dalam ibadah Hari Raya Pentakosta. Di dalam ibadah ini kembali kita hendak memusatkan kembali hati kita kepada sebuah pertanyaan. Bagaimana kita dapat melayani dengan integritas? Bagaimana kita dapat mempersembahkan hidup kita untuk melayani dengan integritas? Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan biarlah semua kita boleh memuliakan namanya. Kita angkat pujian bersama, Tuhan Allah namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru,
Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Datanglah ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertahta di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umatmu, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kita bersama-sama berdoa memohon pengampunan dosa atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita nyanyikan PKJ 125, Dia Sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, yang lumpuh
Marilah kita berdiri, dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bersama-sama angkat pujian, bersabdalah Tuhan. Jemaat yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang berada di rumah, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Bilangan 11 ayat ke-24 hingga 30. Dari Bilangan 11 ayat yang ke-24 hingga 30. Dengan perikop ke-70 orang tua-tua, demikian bunyinya. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka jawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menjadi
Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, untuk hari ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Kiranya hati kami, perhatian kami selalu terarah kepada kebenaran firman-Mu. Kau urapi, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Firman yang memberikan kami hidup. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, teks yang menjadi bahan perenungan kita pada hari Minggu Pentakosta yang pertama diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, karena takut kepada para pemuka Yahudi, murid-murid Yesus mengunci diri mereka di suatu tempat. Perasaan mereka itu dapat dimaklumi, sebab mereka begitu terpukul dengan kenyataan yang telah terjadi. Pada waktu itu jemaat Yohanes memang mengalami pengucilan oleh orang-orang Yahudi. Jemaat ini memang merupakan kelompok kecil orang percaya yang gamang dan terancam. Ketika masih bersama Tuhan dan mendengar pengajarannya, mereka betul-betul dipenuhi rasa kagum dan harapan. Akan tetapi kini, kenyataan bahwa Yesus telah wafat menghancurkan bangunan harapan mereka. Dan lagi pula, murid-murid itu tidak hanya khawatir akan bahaya yang mengancam mereka, tetapi juga menghadapi persoalan yang tidak kalah menggelisahkan. Mereka mempertanyakan iman mereka. Dan tidaklah mengejutkan apabila mereka nanti meninggalkan Dia yang mereka percaya. Tidak sulit pula membayangkan bahwa mereka pun mungkin akan terpecah belah dan menjadi lawan terhadap satu sama lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kumpulan kecil ini adalah gereja. Tidaklah bijak apabila kita lupa bahwa komunitas beriman berawal dari suatu kumpulan kecil yang rentan dan menghadapi bahaya. Dikucilkan dari masyarakat berarti harus kehilangan relasi yang selama ini mereka bangun. Keluarga, sahabat, atau bahkan pekerjaan mereka. Inilah situasi jemaat Yohanes ketika itu. Warga jemaat Yohanes perlu diyakinkan bahwa mereka harus bersatu dan saling mengasihi dalam persaudaraan. Tampaknya tidak cukup hanya anjuran saja.
kehadiran Kristus di antara mereka di tempat terkunci itu, menurut bacaan kita kali ini menandakan karakter gereja itu sendiri, yaitu sebagai perwujudan ciptaan baru di tengah dunia yang ternyata belum seutuhnya ditebus. Gereja harus disadari bersama merupakan persekutuan yang sedang menanti-nantikan kebangkitan. Injil Yohanes mendapat julukan sebagai Injil spiritual, Injil roh, oleh seorang bapak gereja bernama Clement dari Alexandria. Tidaklah mengejutkan sebab kita menjumpai sudut pandang yang berbeda yang dapat memperkaya catatan ketiga Injil yang lain. Yohanes 1 ayat 14 berbunyi, "Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita." Pada hari perayaan Pentakosta yang pertama ini, kita belajar dari Injil keempat dan melihat bahwa peristiwa Pentakosta menyusupi hampir di seluruh bagian tulisan dari akhir abad pertama ini. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka, kemudian memperlihatkan bekas lukanya. Pengalaman ini merupakan pengalaman fisik yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan tindakan Tuhan ini memberikan arah baru bagi para murid. Bagaimana tidak? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita selama bulan Mei ini melayani dengan integritas. Terus terang, sulit untuk mengaitkan karya roh dan sikap integritas. Sebab selama ini yang jamak kita terima adalah pemahaman bahwa integritas merupakan karakter atau bagian dari suatu kepribadian yang dilatih. Berintegritas artinya seseorang dapat dipercaya melalui kata dan tindakannya. Dengan kata lain, ia jujur dan memegang teguh prinsip yang diyakininya benar. Umumnya memang integritas menutup peluang untuk bersikap kompromistis. Sikap ini sangat dibutuhkan di tengah kecenderungan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang melemahkan aturan atau prinsip. Sementara itu, roh digambarkan sebagai angin yang bertiup kemana ia mau. Kita bisa baca Yohanes 3 ayat 8 dalam percakapan Tuhan Yesus dengan seorang sarjana Yahudi bernama Nikodemus. Kuasa roh sulit dipetakan dan seringkali misterius. Seseorang perlu membiarkan dirinya digerakkan sendiri oleh roh. Dan setiap keputusan diambil setelah pergumulan yang diiringi doa tanpa henti. Integritas di sisi lain terbentuk melalui disiplin atau didikan. Mengambil keputusan lebih mudah karena sudah tersedia prinsip yang jelas. Namun ada dua aspek yang perlu menjadi sorotan ketika kita ingin mencermati apa itu integritas. Aspek pertama adalah keberanian. Khususnya keberanian mengambil sikap bahkan ketika hal itu akan mengancam dirinya. Keberanian itu berarti berani untuk berkorban dan bahkan mati. Keberanian itu dalam pandangan Yohanes diperlihatkan ketika Yesus menampakkan dirinya di antara murid-murid. Roh Kudus yang menjadikan mereka berani keluar dari tempat dengan pintu-pintu terkunci itu. Dan mereka dimampukan untuk melaksanakan amanat Tuhan mereka. Aspek selanjutnya adalah kesatuan. Jemaat Tuhan yang berintegritas hanya dapat terwujud ketika mereka mempraktikkan kasih dan kerendahan hati yang selama ini Tuhan Yesus ajarkan. Sejauh kedua aspek ini yang mau kita hidupi, kita hayati, integritas merupakan buah roh yang hidup dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di era globalisasi, seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi, kita semakin menyadari bahwa keberadaan kita tidak berbeda dari komunitas kecil Yohanes.
kekristenan tidak lebih dari arus kecil di antara beragam pilihan yang ada, di antara program dan peristiwa. Dunia disuguhi pilihan-pilihan, di antaranya kita bisa sebut agama-agama lain, spiritualitas kontemporer, gaya hidup, entertainment, dan lain-lain. Menyadari akan hal tersebut sama seperti jemaat Yohanes, kita ini kecil dan sesungguhnya sedang terancam. Godaan barangkali muncul agar kita bersedia untuk menegosiasikan apa yang bisa kita negosiasikan. Salah satunya dengan menjadikan amanat pewartaan anugerah sebagai semacam retorika atau tidak lebih dari retorika. Dari atas mimbar, khotbah pun bisa saja berubah menjadi wacana serupa motivasi yang mengandaikan manusia mampu untuk mengubah keadaannya. Akan tetapi, Yohanes menegaskan karunia roh merupakan bagian orang percaya yang senantiasa harus dihayati secara real. Pesannya cukup jelas. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri mereka sendiri. Jika kita mau hidup berintegritas di tengah gelombang dunia, kita butuh Roh Kudus yang memandu jalan dan keputusan kita. Sebab kita rentan terhadap ilusi dan menyangka kita sudah mengikuti teladan Tuhan, padahal kenyataannya tidak. Saya punya seorang sahabat berkebangsaan Jepang, melayani sebagai pendeta di United Church of Christ in Japan, UCCJ. Yosuke panggilannya. Beberapa tahun lalu lewat newsletter kampus, ia membagikan pengalaman kekristenan di negerinya. Gereja di Jepang terbilang sangat kecil, tidak mencapai 1% dari 126 juta penduduk Jepang. Barangkali mengikuti intuisi kita, gereja di sana lambat laun akan tergerus dan bahkan mati. Selain mendapat pujian, karena Jepang memang melahirkan beberapa nama teolog besar, Yosuke berkali-kali mendapat tanggapan yang menekankan betapa kecil dan menyedihkannya gereja di negeri Sakura. Reaksi tersebut berasal dari teman-teman yang umumnya berlatar belakang gereja besar. Namun, suatu waktu ia bertemu dengan seorang pendeta dari Cina Daratan. Tak disangka, pendeta senior itu memberi reaksi yang berbeda. Menurut dia, situasi kekristenan di Jepang saat ini mungkin sekali akan dialami oleh orang-orang yang percaya oleh gereja di Cina. Tidak mustahil. Dan belajar dari realitas dan permenungan yang sangat humble seperti ini, kita tahu bahwa kita tetap menghadapi ancaman. Entah saat ini atau esok, kita sejatinya kecil. Dengan kerendahan hati untuk membuat pengakuan ini, kita dapat membuka hidup dan hati kita untuk dikuatkan oleh kuasa roh. Pendeta senior tadi mendapat reaksi cepat dari seorang pendeta muda yang berkata, "Bukankah kekristenan di negeri ini, di Cina, bertumbuh sangat pesat?" Akan tetapi, pendeta senior itu mengungkapkan bahwa gereja di Cina tidak sestabil yang banyak dari mereka bayangkan. Tidak sekonsisten yang mereka bisa harapkan. Pokok lain yang dapat dipelajari adalah Allah punya maksud tertentu dalam setiap situasi. Entah gerejanya itu kecil atau besar. Dalam pengalaman Yosuke, ada pelajaran yang baik bagi gereja besar, bahkan dari pengalaman gereja yang sangat kecil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang serupa juga perlu kita petik untuk gereja di Indonesia. Walaupun tentu dengan nuansa yang berbeda, pesan kerendahan hati dan keberanian untuk bersaksi perlu terus kita renungkan, bahkan lebih dalam lagi. Kita tidak boleh terbuai dengan bangunan-bangunan gereja yang megah,
jumlah warga jemaat yang secara statistik meningkat, atau bahkan keakraban dengan kekuasaan yang justru akan membelah perhatian kita kepada amanat dan pengutusan Tuhan. Kita seyogianya terus membuka mata. Penganiayaan dan ketidakadilan kerap terjadi terhadap orang beriman. Akan tetapi, yang besar terkadang memilih diam, karena hanya dengan begitu kita dapat bertahan. Renungan kita berdasarkan teks Yohanes pasal 20 ayat 19-23 pada hari perayaan Pentakosta yang pertama ini mengajak kita bersama untuk menghidupi tugas panggilan kita sebagai satu persekutuan yang kecil, namun berani untuk bersaksi. Solidaritas atau kesetiakawanan mungkin kini terdengar klise, namun itulah pesan yang terus digemakan dalam Injil keempat oleh Yohanes. Kita diembusi Roh Kudus dan diutus untuk bersaksi di dunia. Inilah amanat agung menurut Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes kita melihat dengan jelas kesatuan Kristus dan Roh Kudus. Tidak boleh luput dari perhatian kita kesatuan yang bisa dikatakan mistik ini. Kristus akan menyertai murid-muridnya melalui roh yang ia embuskan dan diterima oleh mereka. Sebagai orang Yahudi, pembaca Injil Yohanes tentu saja akrab dengan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, kitab pertama dalam kitab suci mereka. Yesus yang mengembuskan roh langsung mengingatkan mereka pada peristiwa ketika Allah menciptakan manusia dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Kita bisa baca Kejadian 2 ayat 7. Penulis Injil Yohanes hendak menegaskan kembali iman bahwa Kristus adalah Allah. Dan kita diajak untuk menyelami keagungan misteri ini. Dan memang benar, Yesus dipahami sebagai Deus absconditus atque presens. Dia adalah Allah yang tersembunyi sekaligus tetap hadir. Yesaya pasal 45 ayat 15 berbunyi, sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang tetap hadir bagi umatnya melalui Roh yang kudus. Kita barangkali tergelitik untuk bertanya, siapakah manusia yang sejatinya dapat mengenal Allah? Allah yang penuh misteri itu. Para murid tidak hanya dibimbing untuk mengingat pengajaran sang guru, tetapi juga mengenal siapa dia sesungguhnya. Dengan demikianlah mereka menerima kuasa untuk menghayati panggilan kepada dunia mereka. Ya, kepada dunia yang memusuhi mereka. Tanpa rasa takut. Persekutuan dalam roh bukan sekedar pengakuan iman semata. Tanpa kuasa roh dari Yesus, Tuhan dan Allah mereka itu, persekutuan orang percaya murid tidak akan mampu memenuhi amanat untuk mewartakan anugerah dan pengampunan. Kuasa roh itu memungkinkan kita untuk melihat tindakan mengampuni atau memaafkan sebagai perbuatan yang ilahi, yang hanya dimungkinkan oleh kuasa Tuhan saja. Kita harus mau dengan rendah hati mengakui bahwa kita sendiri tidak dapat mengampuni. Kita tidak punya kuasa untuk memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kita bisa baca pasal 6 ayat yang 63. Perkataan ini tidak harus dipahami seolah-olah daging atau tubuh manusia sama sekali tidak punya arti. Sebab kebangkitan justru memberi makna bagi jasmani manusia. Namun yang menjadi perhatian adalah manusia cenderung lebih mementingkan kebutuhan tubuhnya dan abai bahwa hidupnya
di atas segalanya memerlukan kehadiran Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Roh Kudus tidak dicurahkan dari atas, melainkan diembuskan oleh seorang sahabat yang berdiri di tengah-tengah mereka. Inilah relasi yang real, yang merupakan tema yang tidak boleh kita lewatkan dari pembacaan hari ini. Di hari yang sama, perjumpaan Maria dengan gurunya mempersiapkan suatu relasi yang dibaharui dalam terang kebangkitan. Yesus sendiri menyebut murid-muridnya sahabat. Dan dengan begitu ia menghilangkan jarak antara sang pemberi kehidupan dan manusia ciptaan. Namun, justru pribadi yang terdekat ini menjadi sosok yang paling sulit dipahami. Alasannya, orang-orang yang mengaku percaya kepadanya masih dikendalikan oleh ekspektasi dan kekuasaan. Kedekatan ini membuat seseorang hanya berharap untuk didengar dan dipuaskan. Dalam ketakutan mereka seolah-olah lupa bahwa Yesus telah mengalahkan maut saat ia membangkitkan Lazarus. Kita bisa baca pasal 11 ayat 38 sampai 44. Mata mereka memang perlu dicelikkan kembali agar dapat melihat siapa Kristus yang sesungguhnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan mengajarkan mereka tentang arti kasih yang sejati. Bukan menjadi yang terbesar, tetapi menjadi pelayan bagi sesama mereka. Namun, murid-murid itu tidak dapat memahami hal itu sepenuhnya. Kehadiran Yesus pada hari pertama minggu itu mengubah hidup para murid, terutama cara mereka memandang Yesus. Sesuai dengan janjinya, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu sudah pasti termasuk kebenaran mengenai jati diri Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya dengan demikianlah kita dapat mewartakan kebenaran kepada dunia. Kiranya kita sekalian diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus untuk berani keluar dari pintu-pintu terkunci kita selama ini. Selamat merayakan Hari Pentakosta yang pertama. Tuhan memberkati. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya Kaulah sumber hidupku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Yesus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus, Bapa yang kami kenal melalui persekutuan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan untuk dapat mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami tidak hanya mendengar tapi juga melaksanakannya, menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan menjadi panduan, menjadi arah dalam kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami. Saat ini syafaat kami naikkan untuk gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, khususnya Jemaat GKE DKI Jakarta. Kau berkati pendeta kami, Pendeta Edi Liverda dan Pendeta Ina Sisani yang bertugas menggembalakan jemaat-Mu di Jakarta dan sekitarnya. Kau berikan mereka hikmat, pertolongan, sukacita dalam mengemban tugas ini. Dan mereka melakukannya hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami mengingat beban, pergumulan, dan harapan dari sebuah gereja di Kalimantan, yaitu Gereja Kalimantan Evangelis. Kau berkati ya Tuhan, para pimpinan sinode, para pekerja dimanapun mereka berada. Roh-Mu yang kudus yang mengarahkan pelayanan, kesaksian, persekutuan yang mereka bangun di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami serahkan para pekerja, para penetua, para diakon, para guru-guru sekolah minggu. Engkau yang membimbing hidup mereka, agar mereka menjadi garam, menjadi alat damai sejahtera-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati para pemimpin kami, terkhususnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Engkau menolong mereka untuk
memperoleh hikmat dalam mengemban tugas mereka, tanggung jawab mereka yang besar untuk negeri ini. Ya Tuhan, berkati juga para pemimpin yang lain, dari tingkat atas maupun sampai ke bawah, akan menolong masing-masing mereka untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang sedang berkekurangan, orang-orang yang menderita karena berbagai macam persoalan, terkhususnya ya Tuhan, situasi kami yang harus terdampak oleh pandemi COVID-19 yang masih belum kami ketahui kapan berakhirnya. Engkau yang memberikan kekuatan bagi tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Roh Kudus ya Tuhan, yang kiranya membimbing, memimpin kehidupan umat-Mu di tengah persoalan dan situasi ini. Kami serahkan ya Tuhan, orang-orang yang miskin, orang yang berkekurangan itu hanya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya melalui orang-orang percaya, damai-Mu dapat diwujudkan bagi mereka. Ya Tuhan, kami hendak berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami masing-masing, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan, yang ambil bagian dalam peribadatan ini. Roh Kudus menaungi mereka, menguatkan mereka untuk menjalankan misi, menjalankan amanat-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di antara kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Kami tutup doa ini ya Tuhan dengan doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nama Yesus termulia, kita nyanyikan bait yang kedua. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji
Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan bagi jemaat GKI DKI Jakarta boleh menyerahkan persembahan ke rekening Majelis Jemaat GKI DKI Jakarta. Dan bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat masing-masing boleh menyerahkan kepada jemaatnya masing-masing. Dan nas pengantar bagi kita untuk menyerahkan persembahan ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu melewati usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Pada hari ini, kami nyatakan ungkapan syukur kami dengan menyerahkan persembahan kami kepadamu. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan, agar boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersama itu juga Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan juga bagi jemaat atau majelis yang mengelola keuangan ini, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan mereka, memberi mereka roh hikmat, agar mereka mampu mengelola keuangan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, ini hidup kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita bersama-sama angkat pujian. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku bersujud di hadirat
aturkan kepadamu Tuhan, kiranya kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jualah asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang kau curahkan. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Kita angkat pujian bersama, Kau terima kuasa Roh Kudus. Kau terima kuasa Roh Kudus yang turun ke atas-Mu, dan kamu jadi saksiku, pelaku firman-Ku, saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan hingga ujung dunia, ujung dunia. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, 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 amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan GKI DKI Jakarta beribadah pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama beribadah minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah peduli. Dibukanya jalanku, sebab Allah